Monggo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sugeng Dalu, warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahim kembali, lintas angkatan lagi nih. Tapi kalau saya lihat sih kayaknya banyak yang senior-senior. Yang biasanya semakin senior itu semakin sadar akan arti kesehatan. Nah, jadi kayak gini-gini tuh menarik. Mungkin sebelum kita mulai ada baiknya kita tundukkan kepala sejenak untuk mendoakan teman, saudara, keluarga, tetangga yang mungkin saat ini sedang berjuang ya melawan COVID khususnya. Mudah-mudahan mereka semua segera diberi kesembuhan yang sempurna. Dan bagi teman-teman, saudara, tetangga yang belum kena, mudah-mudahan juga nggak kena. Bapak sekalian, terima kasih sekali malam ini menyempatkan waktu meskipun bukan di malam libur. Kalau yang sesi kemarin kebetulan malam minggu, jadi kita sampai malam pun santai ya. Dan ini kan malam kerja, nggak tahu nih alasannya Coach Alban kenapa malam malam kerja kok suruh nonton beginian gitu. Tapi bagaimanapun ini menarik ya. Kalau Bapak Ibu yang sempat ikut di sesi sebelumnya mungkin ini semacam refreshing karena ada beberapa yang topik yang memang hampir sama dengan yang sebelumnya, tapi di kali ini pun ada topik yang baru. Kalau kemarin yang 2 minggu yang lalu itu kita bahas khusus mengenai autofaginya, mengenai bagaimana autofagi itu mengatasi COVID. Tapi di malam ini ada bonus ini, kita mau bahas mengenai MAF. Nah, nanti saya juga nggak tahu MAF itu seperti apa gitu ya. Nanti kita ya, mungkin dari peserta di sini juga mungkin sudah ada yang saya lihat di chat di grup itu kayaknya udah rame tuh yang praktek MAF, ada yang praktek autofagi gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pencerahan nih dari Coach Alban. Jadi saya juga kalau MAF sama sekali belum pernah belajar, tapi kalau yang autofagi juga belajarnya gara-gara disuruh jadi moderator waktu 2 minggu yang lalu gitu. Jadi tahunya di situ. Kalau nggak tahu sekarang saya diminta jadi moderator lagi. Kalau di tradisi pesantren itu kalau santri sering disuruh sama kiainya biasanya santrinya akan jadi gitu nanti akan gantikan posisi kiainya biasanya nanti itu. Makanya Gus Alban hati-hati ntar saya salib sampean itu. Baik, topik ini sangat sangat kekinian ya, sangat relevan untuk sekarang. Jadi bagaimana kita mempelajari cara mudah dan sederhana ya. Ini kata kuncinya tuh mudah sederhana itu. Di luar kita lihat kepanikan, tapi di sini Coach Alban menawarkan sesuatu yang sangat optimis ya. Cara mudah sederhana mengatasi COVID. Dan nanti di turunannya tuh ada bagaimana kita membangkitkan tenaga yang selama ini tidur gitu ya. Wah, ini kan sangat menarik ya. Lagi tadi di-share ada gambarnya imunisasi. Kalau Bapak Ibu yang dulu sempat baca buku waktu ngeter imunisasi mungkin sangat sangat menarik buku itu ya. Jadi harapannya mungkin kita habis lulus dari sesi ini ya mudah-mudahan ya mendingan berapa persen ntar ada yang jadi pendekar gitu ya. Mendekar dengan seperti imunisasi. Jadi saya nggak perlu mengenalkan lagi narasumbernya, Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang kenal, tapi mungkin ada yang juga baru ketemu. Alban, Mas Alban itu, Alban Ridwan angkatan 86, angkatan saya gitu, cuman beda kelas, angkatan 86, kemudian dia di ITB gitu ya, kuliah di ITB. Cuman beliau memang yang saya tahu praktisi autofagi sudah cukup lama, jadi beliau bicara tidak based on teori tapi sudah ada buktian. Jadi sudah tingkatannya sudah bukan ainul yakin lagi tapi hakul yakin ya kan dia sudah merasakan manfaatnya. Hingga tidak diragukan lagi tentang apa namanya basic pengalamannya. Saya nggak bicara mengenai basic pengetahuan meskipun sepengetahuan juga saya surprise juga gitu seorang sarjana teknik ITB tapi kalau bicara mengenai terminologi kedokteran itu fasih banget gitu. Makanya kemarin di sesi sebelumnya saya bilang jangan-jangan di ITB ada fakultas teknik kedokteran gitu ya. Jadi sampai dia begitu fasihnya bicara mengenai terminologi kedokteran. Nah, kita akan
dengarkan penjelasan dari Coach Alban, dua topik besar ya, betul besar, nanti mengenai autofaginya, kemudian mengenai MAF-nya. Ini pasti sangat manfaat buat kita, khususnya yang memang bagi kita-kita yang usianya mungkin nggak muda lagi gitu ya. Karena kalau kata Coach Alban, kok saya merasa dilahirkan kembali gitu. Dia mempraktekkan MAF. Nggak tahu ini apa semacam kalimat iklan, kamu nggak tahu, tapi kita dengerin aja. Nanti sesi tanya jawab, mungkin sambil jalan aja. Nanti Bapak Ibu yang memang punya ada concern, ada pengen pertanyaan, pendalaman, silakan ditulis di chat box saja. Nanti akan dijawab langsung di chat box oleh Pak Sigit atau Pak Sigit dan Pak Eko nanti ya. Atau misalnya nanti masih ada tersisa yang mungkin akan nanti bisa dijawab oleh Coach Adban secara langsung setelah sesi apa namanya presentasi dari Coach Adban selesai. Mungkin demikian Bapak Ibu pengantar dari saya. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Coach Alban. Monggo, Om Alban. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba membawakan ini antara 40 menit sampai 1 jam ya. Mudah-mudahan sih nggak lewat dari 1 jam. Tapi kalau memang nanti lewat, diperingatkan aja. Saya usahakan nggak sampai 1 jam. Mudah-mudahan 40 menit terus selesai, terus kita terjun ke tanya jawab. Oke, mungkin saya minta maaf dulu mungkin karena apa yang saya bicarakan ini memang di luar dulu saya sekolah ya. Saya sekolah di elektro kok tiba-tiba sekarang bicara tentang kesehatan, tentang COVID gitu kan. Tentunya harusnya ada yang lebih berhak untuk berbicara. Saya yakin juga di KATI banyak sekali dokter-dokternya, juga banyak juga yang lebih ahli daripada saya. Cuma saya melihat akhir-akhir ini gitu ya, akhir-akhir ini dengan adanya COVID ini kok nggak tega juga kalau ngelihat teman sakit, terus saudara sakit, apalagi teman seangkatan ada yang meninggal gara-gara ini, gitu kan kadang-kadang kita jadi ini, wah kok kayaknya kalau diam saya berdosa ini, seperti ini. Oke lah nggak apa-apa, saya usahakan pengalaman yang saya share ini memang ya saya jalanin gitu kan, saya jalanin dan saya praktekkan sendiri. Kebetulan bertahap memang. Saya bertahap untuk ketemu teman-teman yang sempat sakit, terus kayaknya kalau kamu seperti ini lumayan loh bisa sembuh gitu kan. Makin ke sini, makin menemukan cara yang akhirnya saya bilang ini sebenarnya mudah dan sederhana untuk mengatasi COVID ini. Oke, kita langsung masuk ke materinya, yaitu cara mudah dan sederhana mengatasi COVID-19. Ini bukan lip service gitu ya, karena memang kalau kita tahu gitu kan, caranya itu ternyata sangat mudah. Ini memang dipersembahkan khusus untuk KATI gitu kan. Walaupun saya lihat yang hadir tidak terlalu banyak, mungkin karena memang sengaja dibatasin 100, jadi malah pada takut gitu kan. Apalagi dipersyaratkan harus baca MAF bukunya dulu, harus lihat videonya Dr. Piprim, itu mungkin jadi kendala. Tapi nggak apa-apa ya. Mending sedikit, tapi dimengerti, akhirnya yang sedikit ini bisa berkembang ke teman-teman sekelilingnya dengan keyakinan yang penuh gitu kan. Itu prinsip saya dan prinsipnya tim kami ya. Di sini ada Mas Eko dan Mas Sigit yang juga sudah paham apa itu MAF, juga sudah mempraktekkan walaupun baru sebulan ya, lebih sedikit. Mereka juga kalau bersentuhan dengan orang terkena COVID, kebetulan belum dan mudah-mudahan tidak tertular. Jadi Mas Eko itu istrinya sempat kena, dia juga nggak tertular. Mas Sigit juga keluarganya pada kena, dia ngurusin juga nggak tertular. Kalau saya memang kadang-kadang sengaja gitu kan. Kalau ada varian baru pengen tahu varian baru itu kayak apa gitu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan tidak tertular dengan pengetahuan yang selama ini saya pahami. Bukan sombong bukan, tapi ini dasarnya pengetahuan, bukan mistik, bukan ada jinnya, ada apanya, itu bukan sama sekali. Oke, masuk ke materinya. Halaman kedua, Pak Eko. Sebentar ya, saya sendiri kok malah.
Oke. Karena ini sebagian besar bisa bahasa Jawa, maka saya ambil judulnya tuh merem, mingkem, njur mari gitu kan. Merem itu artinya apa? Merem itu artinya ya kita tidur gitu kan. Jadi kalau yang sempat mendengarkan presentasinya Dr. Piprim, itu di layar pertamanya sangat sederhana. Kenali ketika Anda terkena gejala-gejala COVID, gampang kok gejala-gejalanya itu. Mirip seperti flu, tapi mungkin agak lebih berat sedikit. Anda demam, Anda tiba-tiba batuk, Anda tiba-tiba pusing, Anda tiba-tiba ototnya nggak nyaman gitu kan. Dan ini kayaknya lebih dari flu biasa. Anggap aja itu COVID. Lebih aman dibandingkan Anda menganggap ini flu biasa. Begitu Anda kena gejala awal COVID, lakukan hal yang paling sederhana. Dia ngomongnya apa? Tidur, tidur, dan tidur. Sederhana sekali kan? Setelah tidur mungkin diusahakan setelah bangun tidur fresh. Oh, kalau memang fresh mungkin ya udah alhamdulillah itu mungkin flu biasa. Tapi kalau setelah Anda bangun tidur ternyata Anda masih gejalanya itu malah naik gitu kan. Nah, makin yakin lagi ini jangan-jangan COVID gitu kan. Udah, jangan makan, mingkem. Mingkem tuh bahasa Jawanya kan ya mulutnya ditutup gitu kan. Tapi tetap minum, bahkan nanti tetap dikasih istilahnya zat yang mudah kita dapat yaitu namanya VCO, tunggu gitu kan sampai sekian jam apakah gejalanya turun atau enggak. Kalau enggak, mingkem aja terus, usahakan tidur lagi sampai di batas jam 18. Sebenarnya di dalam tubuh itu terjadi proses yang sangat ilmiah. Terusin, kalau perlu tidur lagi gitu kan. Itu kalau Anda bisa merem, mingkem, hanya minum gitu kan, plus VCO sedikit, rata-rata di 24 jam sampai 36 jam sembuh. Lucu kan? Tapi itu akan kita bongkar dasar ilmiahnya kayak apa sih gitu kan. Jadi dari merem, mingkem, jurmari ini sebenarnya kan ada dua item besar gitu kan. Bagaimana kita bisa melawan COVID dengan mudah dan sederhana. Satu sisi, ya kan. Di sisi lain, ternyata kan, bukan hanya itu. Ternyata kita belajar membangkitkan energi yang luar biasa yang selama ini tersimpan. Seandainya itu pun bukan COVID, seandainya itu demam berdarah, seandainya itu tipes, seandainya itu penyakit yang lain, seandainya itu bahkan Ebola gitu. Seandainya itu ternyata AIDS. Ternyata yang di sisi kanan ini bukan hanya itu. Kita belajar membangkitkan energi yang sangat luar biasa yang selama ini kita sadari. Amazing kan? Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Slide berikutnya, Pak Eko. Nah, ini ternyata COVID itu sendiri ya, begitu COVID-19 ini di-launching, istilahnya di-launching di akhir tahun 2019, makanya namanya COVID-19 gitu kan. Sebenarnya ilmuwan, para peneliti itu sudah nge-track dari jejak sebelumnya. Ada MERS, ada SARS, ada flu burung, bahkan ke belakangnya itu ada yang namanya flu Spanyol, bahkan kalau ke belakang lagi ada namanya Black Death gitu kan. Itu ternyata kalau kita lihat dari sisi genetikanya, ada sambungannya, ada koneksinya. Jadi begitu COVID-19 ini di-launching gitu kan. Di-launching itu bukan berarti sengaja di-launching ya. Emang alam menyatakan begitu, udah ketahuan siapa yang akan kena paling parah. Yang paling parah adalah orang yang mempunyai gejala-gejala diabetes, hipertensi, kardiovaskular, dan penyakit-penyakit turunannya.
Itu gambarnya kan seolah-olah ada orang gemuk, duduk, termenung, di satu sisi ada badai yang namanya badai COVID. Udah ketemu itu badai, blar gitu kan. Yang diserang apa? Yang diserang saluran nafas. Kalau kita lihat di gambar ininya, anak saluran nafas. Ini bukan ramalan terus akhirnya dibikin teori konspirasi terjadi, enggak. Memang siklusnya kayak gitu. Siklusnya itu sudah ditebak. Ketika orang mulai tidak sehat gitu kan, di situ dibilang 80% dari penduduk dunia ini sekarang sebenarnya tidak sehat. Tidak sehat dari sisi apa? Dari metabolic problem. Jadi dari sisi metaboliknya itu mengalami masalah, tapi dia nggak merasa bahwa itu mengalami masalah. Mungkin gampangnya dia ngomongnya overfat. Grafik ini diambil dari si Maftun yang mengarang buku MAF itu. Bukan ramalan, bukan apa, tapi ya memang sudah arahnya ke sana gitu kan. Kalau kamu nggak sehat, satu saat ada yang namanya virus yang menyerang paru-paru, ya dua badai ini ketemu. Jadi overfat itu nanti munculnya adalah chronic inflammation. Sistem imunnya tidak bisa lagi adaptif. Dia terhadap penyakit-penyakit yang kronik, risikonya akan sangat tinggi. Bahkan terhadap infeksi yang harusnya kalau kita sehat itu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi karena kita nggak sehat gitu kan, jadi masalah besar. Oke, yang slide berikutnya, Mas Eko. Nah, slide berikutnya ini saya ambil dari data tadi pagi, per tadi pagi ya. Nah, sering kita kalau membaca data itu bukannya terkecoh, tapi kita tidak melihat lebih jauh gitu kan. Hebohnya saja yang kita lihat seringnya gitu. Nah, tapi tidak berpengaruh ini yang kira-kira terjadi di Indonesia gitu kan, atau mungkin lebih kecil lagi yang terjadi di provinsi saya, yang terjadi di rumah saya, yang terjadi di saya gitu kan, yang terjadi di keluarga saya. Nah, itu yang jauh harusnya lebih penting. Barusan kita dihebohkan oleh kasus India yang tiba-tiba saja gitu kan, tiba-tiba saja lonjakan kasus kematiannya sangat tajam dan itu menghebohkan dunia dan mengejutkan dunia. Penduduk India memang cukup gede, 1,3 miliar, 1,4 gitu kan, bersaing sama Cina. Tiba-tiba saja gitu kan, tiba-tiba saja di awal tahun tuh sebenarnya pergerakannya tuh sudah dilihat sama para ahli, tapi kadang-kadang gitu kita ngelihatnya adalah hal yang lain gitu kan, isu-isu yang lain. Jadi di India itu sempat terjadi lonjakan tajam kematian yang menghebohkan dunia dan itu slope-nya belum ada yang menandingin. Jadi kalau tinggi-tinggian slope kematian paling tinggi itu India, juaranya India. Makanya yang merah itu selalu saya bilangin itu bahayanya gitu kan. Sedangkan yang kuning itu harusnya sesuatu yang disyukurin. Nah, berita akhir-akhir ini orang selalu ngomong Amerika sekarang enak banget ya, ini kematiannya kecil gitu. Itu kan di situ kan dibilang per hari ini kan cuma 300. Nah, tapi jangan salah ya, di Amerika itu sendiri kasus yang namanya long COVID itu setelah dinyatakan virusnya tidak ada, tapi gangguan metaboliknya masih berlanjut. Itu paling mengerikan di Amerika. Kalau yang dilihat itu, dari 35 juta yang kena, masih ada sekitar 5 juta orang yang long COVID. Dan long COVID yang di-state di sini adalah long COVID berat. Long COVID berat itu adalah gangguan metabolisme yang sangat berat. Kalau Brasil sebenarnya lebih buruk lagi. Sebenarnya sempat terjadi lonjakan, bahkan long COVID-nya juga. Tapi long COVID-nya tidak seberat Amerika. Aneh kan? Sebuah negara yang fasilitas kesehatannya dianggap
sangat maju, long COVID-nya gede. Artinya apa? Dengan bencananya COVID ini, negara yang jaminan kesehatannya bagus pun, kalau rakyatnya sendiri tidak sehat, ya malah petaka. Orang long COVID itu kadang-kadang kalau kita mau ngomong serem, itu kayak zombie hidup gitu kan. Hidup nggak nyaman, mati juga nggak berani. Untuk Indonesia, yang kuning itu bersyukur. Tapi yang merah ini harus kita perhatikan. Bahwa kasus kematian di Indonesia sekarang tinggi. Bahkan death population-nya per 1 miliar, kita sekarang jauh lebih tinggi dibandingkan India. Yang lebih parah lagi sebenarnya, tes tracing. Tes itu kita anggap tracing. Di Indonesia adalah sangat rendah dibandingkan ketiga negara yang kita sebutkan Amerika, India, Brasil. Nah ini jadi tanggung jawab berdua nih, pemerintah sama masyarakatnya sendiri. Kalau di negara yang maju, yang namanya tracing menjadi tanggung jawab negaranya gitu kan. Tapi kalau negara-negara yang istilahnya kayak setengah berkembang dan berkembang gitu, mungkin ya tanggung jawab itu harus dibagi dua gitu kan. Harusnya orang-orang yang punya duit ikut men-tracing bahwa aku ini pada kondisi apa ya. Kita itu sekarang banyak orang yang kena COVID dan nggak ngaku gitu loh. Terus bahkan kalau perlu tracing-nya pun nggak perlu dilakukan. Nah itu nggak apa-apa. Tapi ini kita hanya pengen ngomong bahwa masih bersyukurlah Indonesia ini. Tapi juga harus hati-hati gitu kan. Karena ada istilahnya new death-nya itu agak tinggi. Terus population death-nya sekarang sudah melebihi India lagi gitu kan. Itu 314 sementara India 303. Tapi intinya adalah kita harus bisa bersyukur apa yang harus kita lakukan supaya nggak jadi kayak India. Ya alhamdulillah kita mungkin nggak akan jadi Amerika. Karena apa? Banyak kita harus bersyukur. Jumlah diabetes yang ada di Indonesia masih jauh di bawah Amerika. Terus yang sangat kita syukurin adalah negara kita hampir sepanjang tahun bisa merasakan matahari, di mana itu adalah sumber vitamin D terbaik yang ada. Oke, selanjutnya Mas Eko. Nah, tadi kan lari-larinya cara mudah dan sederhana. Memang benar apa enggak sih caranya mudah dan sederhana? Buktinya kok bikin banyak negara di dunia hampir semuanya kalang kabut dengan yang namanya COVID ini. Iya, kalau kita nggak tahu cara bekerjanya si virus dan tidak bisa mengatasi dengan cara yang sederhana, ya ini jadi masalah besar. Karena apa? Karena mengakibatkan ekonomi kacau balau kan. Sebenarnya kalau ini nggak mengakibatkan ekonomi kacau balau, mungkin nggak dibiarin aja sama negara-negara itu. Tapi karena ini akibatnya itu meluas, terutama pada ekonomi, makanya jadi kacau balau. Tapi berjalan dengan waktu, ketika saya ngelihat sebenarnya nih Indonesia harusnya bisa bersyukur kok. Banyak keunggulan yang sangat sederhana yang harusnya bisa kita munculkan. Saya mengambil gambaran yang paling gampang aja nih Musashi ya. Musashi itu seorang pendekar ya, yang masa mudanya kan brutal gitu kan, terus dia mengalami pencerahan yang dikurung sama takuan 3 tahun, akhirnya menemukan ilmu pedang. Nah pedangnya itu ada 2 dia. Di Jepang itu memang ada 2 pedang ya istilahnya. Satu pedang pendek, satunya lagi pedang panjang. Itu adalah senjata utamanya orang Jepang itu pedang gitu kan. Nah, pedang pendek itu saya asosiasikan dengan autofagi, pedang panjang saya asosiasikan dengan MAF. Dua-duanya autofagi sama MAF itu sebenarnya sangat ampuh melawan COVID ini gitu kan. Sementara yang ada di Indonesia dan harus kita syukurin itu adalah vitamin D yang full support gitu kan, artinya sepanjang tahun walaupun musim hujan selalu ada matahari gitu kan. Kenapa vitamin D? Ternyata vitamin D sejak adanya COVID ini sebenarnya sudah agak lama juga, tapi saya pelajari vitamin D itu seolah-olah adalah makanannya para jenderal imun sistem.
Jadi vitamin D itu bukan hanya vitamin ternyata. Dia juga berlaku sebagai hormon. Ternyata lebih gila lagi. Dia pada kondisi yang sangat kritikal, dia berlaku sebagai steroid. Anda tahu kan yang namanya steroid? Booster yang sangat hebat gitu kan. Kalau dulu ada pelari namanya Ben Johnson gitu ya, sampai mau 0, sekian detik supaya lebih cepat disuntik steroid, walaupun akhirnya ketahuan. Jadi vitamin D kenapa dimunculin di sini? Karena dia bukan hanya sebagai vitamin, tapi adalah boosternya para jenderal imun sistem, berlaku sebagai hormon, bahkan berlaku sebagai steroid. Dan alhamdulillah di Indonesia sumber utama vitamin D yaitu matahari gitu kan. Itu vitamin D yang terbaik ya. Dan bahan-bahannya pun hampir semuanya ada di Indonesia. Kuning telur, mau kuning telur bebek, mau kuning telur ayam, itu semuanya mengandung vitamin D. Ikan laut Indonesia itu paling kaya sebenarnya. Udang, ikan laut dalam. Bahkan ikan yang biasa pun ada vitamin D, walaupun ikan laut dalam lebih bagus. Daging, walaupun belum di ini kan, tapi kan coba aja di Sumbawa segala itu yang namanya daging unggulan kita sebenarnya ada, cuma belum dikembangkan. Tapi nggak oke lah, karena COVID ini nggak usah macam-macam. Banyak kok ikan-ikan murah yang vitamin D-nya bagus. Telur yang paling sederhana itu nggak terlalu mahal kan. Satu sisi sebenarnya ini semua orang punya ya. Selama kita bisa mindfulness, kita tenang menghadapi masalah penyakit ini, sebenarnya selesai. Tapi mau kita arahkan, kalau yang vitamin D sama mindfulness kan tinggal dijalankan saja kan. Tapi kalau metode MAF itu apa, autofagia itu apa, orang jadi, coba deh diterangin kok bisa itu membangkitkan imun sistem. Nah, presentasi sebelumnya saya lebih menekankan autofagi karena apa? Autofagi ini kalau kita belum siap terus tiba-tiba kena, apa yang dibilang oleh timnya Dr. Piprim itu benar. Paksakan dia tidur, paksakan dia nggak makan sampai sekian jam, maka virus akan dilibas sendiri oleh sistem tubuh. Istilahnya, kita nggak siap pun kalau dipaksa autofagi, virusnya hilang kok. Cuma yang jadi masalah, menentang paradigma yang selama ini kita anut. Nah, nanti makanannya dari mana? Energinya dari mana? Imun sistemnya, bahan bakarnya apa? Nah, ternyata ilmu yang modern sudah nggak kayak gitu kok. Dan itu sudah agak lama. Autofagi itu sudah mendapatkan Nobel 3 kali, terakhir dapat Nobel itu 2016. Jadi presentasi sebelumnya saya ke tim yang lain itu lebih mengutamakan autofagi. Tapi seandainya Anda belum sakit dan Anda sangat sehat, Anda sebenarnya bisa menjalani MAF kok. Apa itu MAF? Oke, kita bongkar pelan-pelan ya. Oke, selanjutnya ini. Masih kok slide berikutnya. MAF. MAF itu singkatan dari Maximum Aerobic Function. Ini sangat terkenal di dunia pelari sehat istilahnya. Ya kebetulan beberapa tahun yang lalu saya mulai lari. Saya sebenarnya dari mudanya nggak suka belajar lari. Justru ketika mulai ada nggak sehat ya, kita mulai nggak nyaman gitu, cek general check up kurang ini kurang itu gitu kan. Dokter selalu ngomong olahraga aja gitu kan, tapi kan nggak spesifik. Jadi sekian tahun saya olahraga mungkin sekitar 6 tahun gitu, ya nggak ngikutin MAF. Pada prinsipnya pokoknya olahraga sehat gitu kan. Tapi ternyata yang terjadi apa? Sering saya cedera kakinya, cedera lututnya, ankle-nya, terus cedera apa istilahnya, bahu, macam-macam lah. Ternyata saya tidak olahraga pada jalur yang benar gitu kan. Baru 2 tahun ke belakang ada teman ITB yang jago triathlon mengenalkan saya, Mas Danang namanya, metode MAF ini dengan lebih terstruktur. Apa sih MAF itu? MAF adalah
olahraga yang didekatin dengan cara yang benar. Gitu kan. Mungkin saya singkat aja ya. Jadi ketika itu kan ada lingkaran di dalam, ada lingkaran di luar. Lingkaran yang di luar itu nutrisi, exercise, sama stress system. Nah, MAF itu diawali dengan cara exercise. Apapun exercise-nya, selama Anda bisa exercise yang heart rate-nya diukur, heart rate itu detak jantung per satuan waktu diukur, selama itu dipatuhin dan Anda konsisten, nanti ada kok ilmunya bahwa ini Anda makin sehat gitu loh. Jadi pertama kali pintu masuknya MAF itu adalah exercise, wajib memberikan alat ukur yang namanya heart rate monitor. Itu wajib. Jadi gampangannya seminggu Anda harus olahraga optimum itu 4 kali. 5 kali sudah dianggap malah berlebihan. 3 kali juga kurang sedikit tapi masih oke lah. Kalau 2 kali kurang. Kenapa kurang gitu kan? Karena kalau cuma 2 kali itu tidak men-trigger nanti yang saya omongin itu bahwa tidak men-trigger yang namanya mitokondria berubah fungsi. Sampai segitunya, sampai kok ada sih hubungannya sama mitokondria? Ada ternyata gitu kan. Jadi saya singkat ya, pokoknya ini saya mau ngomong MAF tapi dalam waktu yang sangat singkat, makanya saya tadi bilang sebaiknya Anda baca sehingga Anda mengerti roadmap MAF itu kira-kira apa sih. Nah, roadmap itu adalah exercise, diukur. Seminggu 4 kali olahraga, heart rate-nya adalah heart rate 180 dikurangin umur Anda. Kalau Anda pernah punya penyakit, dikurangin lagi 5-10, tergantung penyakitnya. Saya punya pengalaman teman yang sudah mengalami ring jantung langsung 6. Dia pernah stroke, ginjalnya jelek. Tapi ketika saya kasih tahu, kamu belajar MAF aja, gini, lakukan ini supaya, karena dia bercerita ke saya, 4-5 bulan lagi ringnya mau ditambah jadi 10. Gila nggak? Ring jantung 10. Makanya kita namain dia Lord of the Ring gitu kan. Sudah pernah stroke, tiba-tiba harus pasang 6 ring jantung, ginjalnya nggak bagus. Kasihan banget kan? Tapi saya lucunya di ini, dokter hanya ngasih, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, kamu olahraga, tapi nggak spesifik gitu loh. Nggak ada alat ukurnya yang menyatakan bahwa kamu bisa loh nggak pasang ring jantung lagi, itu tuh nggak ada. Nggak saya challenge, padahal itu men-challenge orang kayak gitu kan bahaya kan. Siapa tahu dia olahraga terus habis itu terkapar di jalan kan kita nggak tahu. Saat ini Mafton ini ngomong bahwa kalau Anda disiplin dengan ini, cedera olahraga itu bisa dibilang zero. Jadi kalau Anda mendengar ada orang naik sepeda, tiba-tiba cardiac arrest, coba aja. Kalau dia bawa Garmin, kalau dia bawa Suunto, cek. Itu mesti heart rate-nya spike ke atas. Orang naik gunung, tiba-tiba hipotermi, meninggal atau nggak usah meninggal gitu. Selama dia ada track heart rate-nya, mesti dia spike juga ke atas. Jangankan gitu, orang sakit jantung macam-macam, nggak mau olahraga, nggak mau apa-apa, kerjanya cuma tidur, malas-malesan. Tapi dipasangin heart rate monitor ya, meninggal saat tidur, itu spike juga ke atas. Jadi orang yang sudah punya penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit ginjal, diabetes dan macam-macam, kalau Anda jalanin MAF ini dengan lebih pelan-pelan lagi gitu kan, lebih teratur, MAF menjamin akan harusnya ada consistency increase, ada peningkatan. Tapi yang jadi masalah adalah MAF ini nggak bisa cepat-cepat, kita harus sangat sabar. Jadi saya ambil contoh ya, kita sudah melakukan nih 4 kali olahraga renang atau sepedaan atau lari, diukur heart rate-nya seminggu kemudian, 2 minggu kemudian. Itu nanti dibikin ininya. Kalau Anda sudah baca bukunya, mungkin nanti ada namanya tabel MAF gitu kan. Naik enggak gitu kan. Harusnya kalau konsisten selama 3 bulan ini walaupun pelan, dia ada 3 bulan evaluation.
nanti ada peningkatan, walaupun pelan. Dan itu biasanya memang sangat pelan, apalagi usia kita sudah tua. Masih muda pun juga akan pelan, apalagi sudah tua gitu kan. Tapi walaupun tua, dia akan membaik. Kalau tidak membaik, kita lihat grafik yang biru tua ini. Apakah Anda lagi stres? Apakah Anda tidurnya benar? Apakah Anda mengalami gejala-gejala penuaan? Gejala penuaan itu gampang marah, gampang emosi, mulai sakit-sakitan gitu kan. Nah, kalau iya, coba itu diperbaikin. Hal yang paling sederhana dulu. Coba tidur Anda benar enggak? Sekarang yang namanya smartwatch itu udah bisa tahu kan. Anda tidur 8 jam tapi sebenarnya nggak efektif. Itu banyak. Tapi banyak juga orang yang tidurnya cuma 4 jam tapi efektif. Jadi MAF itu ketika yang yang hijau muda itu sudah dilakukan dan tidak ada peningkatan dalam 3 bulan, kita lihat stres sistem kita, odometer sistem kita tuh kayak apa. Begitu itu kita cek nggak benar, perbaikin dulu. Ketika itu diperbaikin, otomatis nanti naik itu exercise performance-nya. Tapi seandainya nih, exercise performance sudah nggak naik, stres sistem sudah benar, balik ke yang merah kita, seret. Bener nggak makanan kita? Bener nggak vitamin D kita? Folate nanti lagi ya. Bener. Tapi di sini yang dibilang karbohidrat itu malah justru sebenarnya piring kosong gitu kan. Ini yang kadang-kadang agak bertentangan dengan ilmu olahraga yang lama gitu kan. Kalau dulu yang namanya olahraga, kalau kita mau besok mau lari, mau apa gitu malah justru ada istilah yang namanya carbo loading kan. Disuruh makan dulu biar besok tenaganya ada. Di MAF malah nggak seperti itu. Terutama karbohidrat. Dia tekan malahan. Tapi nanti Anda baca sendiri ya. Pada prinsipnya, justru dia berusaha bahan bakarnya itu mau diganti sama yang namanya minyak. Minyak bisa dari luar atau yang tertimbun di dalam tubuh kita. Bahkan MAF ngomong, sekurus-kurusnya orang, kalau mesin lemaknya benar, mitokondrianya benar, disuruh lari 42 kilo, tapi nggak perlu ngebut-ngebut ya, nggak lelah dia. Jadi ciri-ciri utama MAF itu kalau udah jalan ya, Anda lari seminggu 4 kali, setiap lari 10 kilo, habis lari itu ya kerja enak-enak aja. Nggak ada terus rasanya lelah, habis itu ototnya kesleo. Itu ciri-ciri MAF berhasil ya. Ciri-ciri MAF berhasil itu nanti dilihatnya adalah sebenarnya dari perubahan tadi aku sini, mitokondria changing itu. Untuk detailnya Anda baca deh. Mungkin Anda baca sekali kok nggak menemukan itu. Lihat lagi, benar nggak apa yang dibilangin Alban ini? Bahwa harus merubah stresnya, merubah nutrisinya. Lama-lama, ternyata buku ini mengandung banyak misteri. Gitu. Dan ini seandainya Anda berhasil mitokondria changing, kena virus COVID, bukan masalah besar. Yang jadi masalah kan ini perlu waktu kan. Ini perlu waktu sementara virus sendiri juga perkembangannya sekarang masif. Nggak tahu besok kita kena, nggak tahu besok kita harus ngurus anak kita kena, nggak tahu besok kita harus ngurus istri kita atau suami kita kena, atau orang tua kita kena gitu kan. Boleh dibilang ya ini adalah pedang panjang untuk orang yang memang masih punya waktu untuk melakukan. Makanya ini tidak kemarin di ini pertama tidak terlalu kita bahas karena mengalami pada kondisi yang agak susah untuk melatih pedang panjang ini. Perlu waktu, perlu kesabaran. Tapi kalau memang Anda bisa, nggak apa-apa. Paralel pedang panjang Anda latih, pedang pendeknya juga dilatih. Oke lah, yang kedua pedang pendek. Nah, pedang pendek ini yang kemarin saya ceritakan di seminar sebelumnya, yaitu ya yang kita sebut autofagi. Apa itu autofagi? Autofagi itu adalah ketika sel
sel kita ini ya, artinya sel kita itu sel manusia. Sel binatang tentu lain lagi, sel tumbuhan tentu lain lagi. Binatang katakan anjing sama itu juga lain lagi. Tapi ini sel kita. Ketika sel kita tidak diberi ketika sel kita tidak diberi makanan, sel manusia tidak diberi makanan rata-rata selama 18 jam, maka ada mekanisme yang bangkit yang disebut switch off lisosom. Jadi ini rata-rata orang bisa 18 jam lisosomnya 16 jam juga udah aktif, ada juga yang baru 20 jam baru aktif. Tapi average di 18 jam ada sel yang namanya lisosom. Apa itu lisosom? Lisosom itu kalau mau kita gampangin itu perutnya sel. Dia switch off, switch on ketika sel nggak diberi makan selama 18 jam. Apa yang dia makan kalau nggak ada makanan? Dia korek-korek apa yang ada di sekitarnya. Hal paling mudah yang dikorek di sekelilingnya adalah protein sisa. Protein sisa itu ternyata sebenarnya sampah. Sama dia makan didaur ulang. Kayak Pac-Man istilahnya kalau gampang aja. Tak, 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 tak. Sampah aja diolah, di recycle. Itu namanya sampah protein. Kalau orang yang tanda kutip gemuk-gemuk itu orang ngomong dia sampah proteinnya banyak. Dan itu orang seperti itu udah mengalami inflamasi. Istilahnya inflamasi kronik. Hal kedua yang gampang dimakan sama lisosom itu adalah mitokondria. Jadi mitokondria itu sebenarnya adalah bukan selnya manusia, bukan selnya kita, DNA-nya lain, tapi karena dia sudah lama bersimbiosis mutualisme dengan sel kita, seolah-olah dia adalah bagian dari sel kita. Mitokondria itu tiap hari 1% sampai 3% diganti. Miliaran sih, bahkan ada yang bilang lebih dari miliaran lah jumlahnya gitu kan. Tapi begitu lisosom itu hidup, dia tahu mitokondria mana yang harus di recycle. Nah, kalau enggak kayak apa? Kalau enggak ya sama juga. Mitokondria juga ternyata bisa bikin sampah mitokondria. Nah, sampah mitokondria itu juga akibatnya apa? Orang gampang lelah, orang nggak mudah mendapatkan energi, makannya banyak, tapi outputnya nggak ada. Orang jadi istilahnya apa ya? Ketika kemasukan virus, kalau mitokondrianya nggak benar, ya gampang jebol sistem-sistem tubuhnya. Sebegitunya kan hebatnya level sel kita itu bekerja. Jadi yang perlu diingat adalah autophagy itu biasanya switch on ketika lisosom tidak mendapatkan pasokan makanan selama minimal 18 jam. Oke, mungkin kita loncat sedikit ke depan. Pak Eko. Slide-nya yang ke depan. Nah, saya yang terakhir tadi membilang, sebaiknya Anda juga lihat videonya Dr. Berg itu. Dia ngomong tentang timeline orang puasa sampai 72 jam, apa aja yang terjadi. Yang paling penting mungkin yang Anda perlu diingat di sini bahwa di angka 18 itu 18 jam terjadi autofagi. Jadi kalau kita nggak makan selama 18 jam, puasa gitu kan, tentu ngelewatin dulu 12 jam. Di 12 jam itu sudah ada keberuntungan. Keberuntungannya apa? Growth hormone GH itu growth hormone kita naik. Orang yang growth hormonnya naik, sel-selnya mudah diganti. Dia kelihatan lebih muda, dia kelihatan lebih cantik, dia lebih energik, itu sudah kelihatan kalau dia orang sering puasa. Tapi biasanya kan kalau puasa orang Indonesia paling 14 jam, 12 jam, atau orang intermittent
yang masih awal-awal juga segitu langsung di switch off lagi kan. Mitokondrianya belum bangun. Jadi mitokondria baru bangun nanti, lisosom itu baru bangun nanti ketika 18 jam. Nah, ketika 18 jam itu, hal yang paling penting adalah penuaan, aging itu turun drastis. Karena sel-sel sampahnya dimakan, mitokondria yang buruk di-recycle. Yang paling penting lagi, beta amyloid. Beta amyloid itu adalah kerak otak. Jadi wajar kalau orang yang pernah mengalami puasa sampai 24 jam, masih lewat 18 jam, rata-rata otaknya jadi gampang mikir, gampang jernih, gampang mengkoordinasikan unsur-unsur tubuh yang lain yang sangat vital. Karena semuanya itu mau yang namanya sadar nggak sadar dikendalikan oleh otak. Nah, kalau otaknya udah karaten, banyak beta amyloidnya, ya cara mengendalikannya dengan cara karaten gitu kan. Saya singkat aja ya, karena ini tujuannya adalah menginginkan COVID. Ketika 24 jam, inflammation go down. Jadi orang yang bisa puasa 24 jam, itu rata-rata dia bisa merasakan bahwa tubuhku itu jadi ringan, jadi nggak gampang inflamasi. Terjadi yang di bawahnya gut healing. Semua mikrobiom yang ada di perutnya diperbaikin. Dan yang penting lagi, kalau tadi hanya ngilangin di 18 jam hanya ngilangin karaknya, beta amyloid, di 24 jam mulai muncul yang namanya BDNF. Brain Derivative Neurofactor. Seolah-olah justru sel-selnya tumbuh. Sel otaknya tumbuh. Kebayang kan? Di 18 jam keraknya dibersihin, di 24 jam neuron-neuronnya itu malah gampang lagi berhubungan. Ini hanya bisa dibuktikan kalau orang yang memang jalanin gitu ya. Tapi memang sekali jalanin nggak langsung seperti ini gitu kan. Nggak bisa, maksudku baru jalanin sekali udah pengen otaknya kinclong lagi, ya nggak mungkin gitu kan. Itu bertahap. Dan kebetulan dua teman saya yang ada di sini, suara saya putus-putus ya? Jelas, Pak. Mudah-mudahan nggak Jelas, terlalu Pak. putus-putus. Ya. Ada yang bilang, ada yang memberi feedback suara saya sedikit putus. Mudah-mudahan nggak terlalu putus-putus ya. Jadi agak jelek ya? Jelas. Jelas. Oke, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan Oke, sip. Jadi sampai 24 jam aja sebenarnya keuntungannya sudah banyak. Ini kita belum bicara COVID ya. Belum bicara apa sih hubungannya sama COVID. Karena memang saya ingin melihat timeline dulu sampai 72 jam itu kira-kira yang terjadi apa. Tapi ternyata di 18 jam sampai 24 jam, kalau sampah tubuh kita sudah nggak terlalu banyak, inflammation kita juga sudah nggak terlalu tinggi, virus pun dimakan sama dia. Virus itu adalah rangkaian DNA, RNA yang sederhana. Sama lisosom dianggap struktur protein yang enak dimakan. Hebat kan? Sangat hebat, kalau menurut saya sangat hebat. Karena apa? Begitu dia sudah kekurangan yang namanya sampah protein tadi, sampah protein itu merugikan kita. Begitu sampah proteinnya sudah berkurang, dia nyari yang namanya bakteri, patogen, sama virus. Nggak peduli virusnya apa. Dimakan sama dia. Dijadiin, di-recycling. Karena strukturnya virus itu adalah DNA atau RNA. Nah, kebetulan si COVID ini adalah virus RNA.
enak bagi dia. Mungkin nggak tahu, kayak sate pakpong mungkin bagi si proses lisosom ini. Tapi kan proses puasa ini kan seolah-olah menyalahi pakem bahwa kalau orang sakit harus makan. Kalau orang sakit harus masukin ini, masukin itu, masukin ini, masukin. Padahal enggak. Ilmu yang baru di genetika menyatakan kalau kamu nggak makan, selnya akan ada di survival mode. Makanya saya di grup yang namanya autofagi, Anda nggak usah terlalu jauh-jauh mau puasa yang 48 jam, 72 jam dulu gitu kan. Khusus untuk masalah COVID ini, biasakan dulu bahwa puasa 24 jam, Anda nggak ngapa-ngapain. Minimal Anda mendapatkan keuntungan bahwa tenaga saya muncul, penyakit-penyakit yang degeneratif itu sudah mulai hilang. Misalnya nih ya, lutut saya gampang sakit. Dengan puasa yang kayak gini, hilang kok. Diabetes saya yang ngaco balo, stabil kok nanti. Nah, teman saya yang tadi, saya treatment MAF itu selama 4 bulan, dia jalanin, nggak jadi pasang ring. Itu baru dari MAF ya. Waktu selesai 4 bulan terus dia jadi nggak pasang ring, sebenarnya saya challenge lagi. Nggak ada hubungannya sama COVID sih sebenarnya. Kamu kalau mau autofagi, besok jantungmu tumbuh loh. Dia kayak guru, kayak nggak percayanya dia nggak laksanakan. Jadi dia sudah senang dengan tidak dinaikin ringnya aja udah senang gitu kan. Dan sudah merasa agak bebas lah gitu kan. Tapi ketika saya bilangin, kamu kalau autofagi, besok inimu tumbuh lagi loh. Nggak diperhatikan sama dia. Ya mungkin karena kesibukan kita masing-masing dan saya cara ngomongnya juga mungkin agak nggak benar gitu kan. Jadi dia juga nggak menerima. Seperti setahun yang lalu itu sebenarnya saya sama Mas Edi itu sudah ngomong sebelum pas kita reuni itu kan. Oh kalau kamu jalanin autofagi keren loh gitu kan. Bisa sakti loh. Tapi kan orang kadang-kadang tak kasih link-linknya, ngapain perlu sakti, orang saya udah apa istilahnya pegawai OJK, pegawai BI gitu kan. Sakti itu apa sih gitu kan. Yang penting tuh sekarang orang kaya bisa ngapa-ngapain selesai gitu kan. Mungkin orang kan gambarannya kayak gitu. Teman saya Priantoro juga sama, ketika awal dari COVID saya sempat ngomong, kalau kamu pengen sakti itu ternyata ilmunya apa sih, puasa, saya bilang. Tapi kan ya karena nggak ada macam-macam ya udah itu hilang aja di diskusi berikutnya. Oke, itu hanya cerita background aja. Ada teman saya yang ketika MAF-nya sudah jalan, berhasil menghentikan jumlah ringnya, saya kasih tahu autofagi, dia nggak dengerin. Gitu kan. Tapi ternyata ketika kemarin gitu kan, sebulan, istilahnya 6 bulan kemudian, Indonesia itu kasusnya naik, kebetulan dia tak jadi tim ini juga. Nah dia keahliannya memang bagus banget orang itu. Dia tuh kalau ngelihat grafik, langsung tahu ini apa gitu. Dan itu diaplikasikan di saham. Jadi kayak malaikat aja kalau di saham dia. Tak kasih tahu tau. Ya udah kamu gabung aja ke tim saya, tim elit nih. Tim elit apa kan? Tim elit nanganin COVID. Kayak awalnya kayak guruan, tapi begitu saya ajak diskusi dengan para dokter timnya dokter Piprim gitu kan. Dia bilang kayaknya keren juga ya autofagi. Langsung dia tuh jalanin puasa, tapi sebenarnya agak saya larang gitu, saya larang, jangan terlalu cepat-cepat juga kalau yang namanya belajar puasa. Karena kalau belajar puasa terlalu cepat-cepat juga, itu seperti MAF juga, nanti kan tujuannya mitokondria, sementara mitokondria tadi nggak bisa langsung sehari 2 hari kamu hantam gitu terus berubah semua, kan nggak bisa. Dia cuma 1-3% per hari kok. Tapi saya ngelihat konsistensi dia menjalankan yang 24 jam aja baru seminggu ya, perbaikannya sudah sangat signifikan. Alat ukur bahwa gula darah dia stabil, apa istilahnya, mulai obat-obat tertentunya itu dikurangin, kok ternyata membaik. Saya sudah tahu, karena dia kemauannya kuat, tujuan akhirnya adalah di 72 jam itu. Munculin stem cell. Stem cell-nya pun bukan hanya stem cell
yang organ biasa kan. Stem cell imun sistem tuh heboh banget. Tapi itu nggak gampang ya. Soalnya saya sendiri, saya praktekin untuk yang 48 jam itu butuh waktu mungkin 2 bulan. Dan itu harus benar-benar ketat. Artinya untuk COVID ini nggak perlu sampai segitu kan. Rasakan aja dulu sampai 24 jam dan berhasil. Sampai 72 jam pun saya sudah jalanin secara fisikal. Tapi secara mungkin secara apakah benar stem cell saya muncul, kayaknya juga susah diukur gitu kan. Jadi mungkin kalau di 24 jam itu kasarnya, kalau untuk sekarang ya, begitu Anda bisa 24 jam, kalau Anda kena COVID tenanglah, besok juga sembuh kok gitu kan. Tapi kalau sudah 42 jam sebenarnya jangankan besok gitu kan. Kamu kalau kena COVID paling cuma 2 jam atau 3 jam kena meriang-meriang dikit segitu sembuh gitu. Begitu sembuh dari COVID gitu kan. Kalau Anda ketularan yang namanya virus asli, responnya juga beda sama kamu Anda divaksin. Bukannya saya anti vaksin, bukan. Anda kalau memang bisa menjalankan 48 jam dengan benar gitu kan, di mana mitokondrianya sudah berubah, kena virus yang paling gitu kan. Kadang-kadang orang anggap sekarang varian India yang paling kuat. Kena varian India pun ya rasanya kayak sate Pak Pong tadi. Orang di 24 jam aja dia udah dihantam, dimakan kok. Tapi seandainya ini Anda belajar pelan-pelan 18 jam ini, itu pun nanti kalau divaksin hasilnya jauh lebih bagus kok. Nanti di slide berikutnya kita hubungkan ke sana. Jadi ini saya hanya ingin menggambarkan timeline puasa sampai 70 jam itu kira-kira apa. Tapi untuk keadaan darurat ini nggak usah neko-neko, nggak usah pingin yang 48 jam, nggak usah pingin yang 72 jam. Itu nantilah. Jalanin aja yang 24 jam ini, rasakan. Ada nggak manfaatnya? Saya kok dari sekian banyak orang yang ini belum ada yang ngomong, oh kamu nipu Ban gitu kan. Disuruh gini-gini. Tapi kalau orang nggak menjalankan terus ngomong nggak logis, oh banyak banget. Oke, kita supaya nggak terlalu ini ke sana, kita linkkan dengan yang berikutnya ya, Pak Iko, slide berikutnya. Nah, apa sih sebenarnya imun sistem itu? Imun sistem itu ya apa yang ada di dalam tubuh kita kalau kita diserang oleh sesuatu. Sesuatu itu bisa bakteri, bisa virus, bisa luka biasa, bisa kecelakaan, macam-macam. Itu yang kerja adalah imun sistem. Imun sistem itu sebenarnya sangat rumit. Tapi untuk menggampangkan, kita bikin 2 diagram besar yang namanya innate immune system, satu lagi adaptive immune system. Apa innate immune system? Itu adalah yang reaksinya cepat. Mungkin kalau mau saya gampangin ini kayak hansip. Kalau pasukan tuh hansip lah. Reaksinya cepat. Ada tamu nggak dikenal, ya dia catat gitu kan. Ada tamu masuk RT gini-gini, ya dia catat. Tapi kelemahannya si hansip ini adalah ya pengetahuannya hanya mencatat, mengikutin gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari sisi pelaporan, dia lapor Pak RT lapor Pak RW itu lapor ke atasnya. Pada prinsipnya dia juga lapor kepada komando dari imun sistem itu, bahwa ada tamu, ada orang dicurigain, ada macam-macam lah. Tapi itu hansip. Nah, yang kedua adalah adaptive immune system. Adaptive immune system itu bedanya apa yang paling utama dengan ini? Si adaptif itu punya memori. Jadi kalau si tamu itu pernah datang, dia tahu, oh ini temannya Mas Anang ini Ki. Berarti kalau temannya Mas Anang kenal dong sama siapa Mas Ikoh gitu kan. Itu tahu, lebih ada namanya memori system. Tapi kalau hansip tadi, ya pokoknya tamu catat aja lah. Mau temannya Mas Anang, mau temannya Ikoh, mau temannya Mas Israr, peduli amat. Mau temannya Yangti gitu, peduli amat gitu kan. Pokoknya dicatat, dilaporin aja ke atas gitu kan. Besok datang lagi ya dilapor lagi ke atas.
Beda sama yang namanya adaptive immune system. Adaptif dia punya memori dan dia bisa agak cerdas sedikit lah gitu karena punya memori. Kalau memang kira-kira agak membahayakan langsung diperingatkan sama dia gitu kan. Weh, ini udah jam 11, kamu harus pulang. Nggak boleh dong. Kok enak aja kamu tidur di kos-kosan cewek gitu kan. Nah, si adaptif itu ada dua juga. Yang namanya T-cell, yang satu namanya B-cell. T-cell ini adalah jenderalnya imun sistem. B-cell itu adalah pasukan reguler. Dua-duanya diproduksi oleh bone marrow, tulang panjang. Sebagian kecil dari awalnya bahannya T-cell itu sudah unggul. Mungkin kalau kita ambil contoh 10% itu akan disekolahkan di T-cell, 90% menjadi B-cell. B-cell itu berasal dari bone marrow. B-nya itu dari bone marrow itu. Walaupun yang 10% dari bone marrow juga dan kondisinya unggul, dia disekolahkan yang namanya di kelenjar timus, itu T-cell. T-cell sama B-cell ini hanya beda kualitas saja lah. Kalau T-cell mungkin kualitasnya adalah calon jenderal, sementara B-cell tadi adalah pasukan reguler. Tapi pasukan reguler itu juga perlu. Nah, yang paling ini lagi mungkin yang saya perlu inikan dengan COVID itu semua imun sistem itu bekerja berdasarkan mental state. Apa itu mental state? Mental state itu ya kondisi mental state kita gitu kan. Jadi kalau kita lebih banyak fear, banyak curiga, banyak gelisah. Untuk imun sistem yang sama, kualitas yang sama, dia juga akan downgrade. Dia nggak bekerja baik. Jadi kalau mental state Anda benar gitu kan, itu akan meningkatkan yang namanya adaptive immune system. Kalau T-cell-nya baik, dia akan ikut mempengaruhi B-cell-nya baik. Begitu juga makrofagnya ikut baik, gitu kan. Mendeteksi dengan cara benar. Yang perlu saya tekankan di sini adalah pada keadaan apapun gitu kan, mental state Anda harus positif supaya imun sistem kita ketika menerima sesuatu dari luar yang nggak dikenal sekalipun, seganas apapun, seberbahaya apapun, semenular apapun, siap. Oke, kita ini kan yang slide berikutnya, Pak Eko. Ini truk saya hanya ingin menggambarkan bahwa imun sistem kita tuh sudah sangat cukup, jumlahnya miliaran. Dan tersebar di semua area. Itu kalau kita lihat yang paling kan number of lymphocyte-nya itu kan miliaran itu kan. Artinya apa? Apapun yang masuk ke tubuh kita sebenarnya sudah bisa diantisipasi oleh yang namanya imun troops, pasukan imun. Nah, kalau sekarang kok tiba-tiba COVID menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang square, sesuatu yang bikin semuanya masalah. Ya saya lebih melihatnya karena kita tidak memahami imun troops kita sendiri. Masa kemasukan istilahnya cuma 1000 kuman COVID sudah kelabakan gitu kan. Masa cuma kemasukan 10.000 kuman COVID gitu kan. Sementara kita punya yang namanya miliaran seperti ini, kita sudah kelabakan. Jadi kalau kita kemasukan COVID ini ya, itu kan yang paling utama kan kalau nggak lewat hidung, lewat mulut gitu kan. Ya, sebenarnya hidung aja sudah banyak yang nyegat. Makrofag yang mau ini itu sudah banyak. Kalau Anda mau di PCR suntik hidungnya itu, kan rata-rata air mata aja keluar. Istilahnya cairan hidung juga keluar. Di situ tuh sebenarnya si ansip sudah
siap siaga gitu. Jadi kalau kita benar menyadari apa yang terjadi, bahwa COVID itu nanti akhirnya yang paling berat nyerang paru-paru gitu kan. Enggak dalam hari itu juga dia langsung masuk ke paru-paru. Orang yang rata-rata kesehatannya aja. Jadi kalau dia sudah sampai paru-paru, itu ya yang perlu kita pertanyakan adalah kualitas imun troops kita memang nggak bagus. Yang kita, kalau kita balikin ke yang pertama dari itu, ya metabolik sistem kita sudah nggak bagus. Kalau metabolik sistem kita nggak bagus ya, kita komorbidnya udah komorbid macam-macam gitu, ya kena kemasukan hari itu gitu kan, kemasukan detik ini, sejam kemudian meninggal juga bisa. Ya terjadi apa ya? Tadi inflamasi yang masif, terjadi badai sitokin. Tapi kalau orang normal harusnya nggak seperti itu gitu loh. Yang nyegat udah miliaran sebenarnya kan. Ya ini cuma saya pengen gambarin bahwa harusnya kita sebagai manusia gitu kan, kondisi apapun tingkatkan dong troops quality-nya gitu kan. Tuh, cara ningkatnya gimana? Mungkin yang berikutnya Pak Eko. Slide berikutnya. Coach Alban, Yes. saya nggak mau nyetop, tapi mau ngingetin aja 1 jam, sudah 1 jam. Oke, sip. Saya percepat ya. Oke, mungkin saya kadang-kadang kalau ngomong terlalu ngantuk. Oke, yang berikutnya, sip. Supaya kualitas meningkat. Sebentar, masih kok. Saya kok ininya ketinggalan. Salah satu supaya imun sistem kita meningkat itu di Medran sudah dibahas berkali-kali ya. Tidurlah dengan benar. Ketika kita tidur dengan benar, saya hanya menggambarin T-cell karena T-cell itu jenderalnya. Begitu jenderalnya benar, ke bawah nanti makin benar, makin ngikutin jenderalnya. Tapi kalau jenderalnya nggak benar, bubar juga seluruh pasukan. Kalau kita tidurnya benar, deep sleep, nggak ketika tidur ada insulin, nggak ketika tidur ada kortisol, nggak ketika tidur ada adrenalin. Maka yang muncul adalah epinefrin, dopamin, histonin, serotonin. Hormon-hormon ini saya anggap sebagai hormon-hormon ketenangan. Hormon-hormon ketenangan ini gitu kan di sebelah ini kan triggernya adalah sleep. Sleep itu sebenarnya deep sleep. Dia memelihara si T-cell untuk bekerja bagus. Begitu T-cell bekerja bagus, dia koordinasi ke B-cell-nya bagus, B-cell koordinasi ke antibodi ke macam-macam juga akan bagus. Jadi gampang kan? Makanya kalau ketika Dokter Piprim ngomong, kalau Anda ada gejala COVID yang ringan masih di depan, tidur. Yang dimaksud adalah tidur yang benar ya. Nah, tapi kan kalau saya kena COVID malah nggak bisa tidur gitu kan. Ya tetap usahakan tidur. Ya bahkan kemarin ketika saya menengok Mas Pri, saya sempat tanya, dia kan kalau nggak salah sekian seminggu gitu, demamnya nggak turun walaupun sudah dikasih obat demam. Saya tanya salah satunya, kamu bisa tidur berapa lama Pri? Gitu kan. 4 jam katanya. Enak nggak? Ya setelah itu nggak bisa tidur lagi. Ya udah nanti tak beliin ini, sepele, tak beliin antimo ya, supaya kamu perpanjang tidurnya. Ringan. Tapi sebenarnya nggak perlu antimo ya, selama Anda bisa tidur, selesai. T-cell-nya bekerja, B-cell-nya bekerja, antibodinya gampang muncul. Antibodi itu adalah produk dari B-cell. Oke, karena waktunya udah ini, saya persingkat ya bahwa tidur yang berkualitas itu perlu banget. Untuk masalah COVID ini aja dulu, istilahnya merem yang benar. Merem yang benar-benar merem gitu kan. Banyak orang yang merem tapi sebenarnya nggak merem gitu. Itu sekarang udah bisa dilihat dari sebenarnya walaupun itu nggak akurat, tapi bisa dilihat dari smartwatch gitu kan. Smartwatch itu akan mengukur kira-kira Anda merem benar atau enggak sih. Dia deteksinya hanya dari heart rate sama gerakan kita waktu tidur. Nggak 100% benar,
tapi lumayan lah untuk mengetahui kira-kira hidup dari hari Senin sampai Selasa ada perbaikan nggak. Terus ketika nggak perbaikan, coba kamu dievaluasi sendiri. Saya mikirin apa sih? Oke, pada prinsipnya saya hanya ngomong merem yang benar itu membangkitkan imun sistem. Sampai di level jenderalnya, bukan hanya level pasukan reguler. Oke, Pak Eko, slide berikutnya, karena waktunya sudah terlalu. Jadi, kalau kita kena COVID, itu biasanya ada 3 tahap yang harus kita kenalin. Tahap pertama itu adalah tahap di mana virus masuk sampai yang namanya viral replication. Nah, kenali ini, inilah yang paling penting. Ketika kita bisa mengenali stage 1 ini, kita lakukan yang namanya tadi tidur, perpanjang waktu Anda tidak makan, kalau bisa sampai 24 jam, sebenarnya kan karena tadi ada pembangkitan lisosom di 18 jam. Selesai. Begitu Anda selesai kena virus COVID yang asli gitu kan. Berikutnya Anda ketemu virus lagi yang berikutnya nggak nular, nggak perlu lagi yang namanya sejam 2 jam. Begitu. Tapi ini memang pada orang yang ininya bagus ya. Begitu T-selnya bagus gitu kan. Ya Anda besok salaman sama orang COVID gitu kan. Peluk-pelukan sama orang COVID, ya nggak ketularan. Tapi orang yang seperti itu kan nggak banyak ya. Nah mungkin salah satunya ya teman saya ini yang Pak Eko sama Pak Sigit itu. Ya dia baru istilahnya melakukan otopedi. Kalau Pak Eko lebih bagus lagi sih sebenarnya. Sebelum melakukan otopedi dia kayaknya maksudnya sudah jalan. Jadi ketika istrinya kena gejala ringan COVID, ya nggak nular ke dia gitu kan. Tapi lucu lagi dia, di berikutnya itu malah ketika dia mau vaksin, gitu. Nanti ditanya aja Pak Eko. Ketika dia mau vaksin sebenarnya malah pada ketularan. Taunya di mana? Orang-orang yang bareng sama dia itu ada ketularan COVID ketika dia mau vaksin. Gitu. Jadi vaksin itu kalau kamu kumpul-kumpul dan kamu nggak sehat gitu kan, itu juga area penularan juga gitu. Nanti biarkan Pak Eko bercerita di situ. Jadi di sini saya hanya ingin sebaiknya Anda mengenali di stage pertama ini. Stage pertama ini adalah gejala awalnya mirip banget sama flu. Terus mungkin kalau Anda lebih teliti lagi, sebaiknya Anda itu punya yang namanya, belum kena pun punya yang namanya SPO oximeter gitu kan. Biasanya stage 1 ini, SPO Anda di atas 95. Tapi Anda sudah mengalami gejala demam, mengalami gejala pusing, lainnya. Tapi belum masuk ke istilahnya areanya paru-paru. Masih mau masuk enggak, masih istilahnya naik turun. Tapi kalau udah ke di stage 2 di area di mana 90 sampai 95 ini agak rumit cara analisanya. Masih bisa melakukan otopedi, tapi lebih rumit karena takutnya virusnya juga sudah mulai replikasi ke area-area tertentu yang harus tanda kutip gitu kan. Perangnya itu lebih rumit lagi. Nah, kalau udah ketiga itu sudah, kalaupun sembuh biasanya Anda mengalami gejala long COVID. Ya kalau yang ketiga ini ya biasanya itu kan dia bilang death, ya udah meninggal. Tapi usahakan Anda mengenal di stage 1. Nah, stage 1 ini di Dr. Piprim sangat-sangat dimension, kenali, tidur, puasa selesai. Sebegitu mudahnya kan? Bukan memudahkan, tapi ini memang logik kalau menurut saya. Oke, mungkin karena waktunya sudah banyak, kita langsung aja ke solution against COVID. Mudah-mudahan ketangkep ya. Jadi yang paling utama kalau kita menghadapi COVID itu adalah pikiran kita sebenarnya. Mindfulness, tenang. Tapi kalau kita udah tenang kayak gini-gini tetap kena gitu kan. Ya, dilakukan dengan caranya Dr. Piprim tadi. Kenalin di gejala pertama, lakukan tidur. Kenapa tidur? Harusnya tadi sudah ketahuan ya, tidur yang benar membangkitkan T-sel adalah jenderalnya imun sistem, B-selnya juga akan diperbaikin. Selanjutnya pasukan ke bawahnya produksinya dari B-sel itu sendiri
Antibody itu adalah produk dari B cell gitu kan, bukan produknya T cell, itu juga akan benar gitu kan. Jadi kalau Anda mau vaksin, ini salah satunya, sebaiknya malamnya Anda tidur lah. Kalau perlu 2 malam, 3 malam sebelumnya Anda tidur yang benar. Persiapkan istilahnya B cell kamu untuk memproduksi antibodi yang benar. Jadi kalau mau vaksin terus Anda lek-lekan itu salah besar itu. Anda vaksin, Anda ngelembur, salah besar itu. Anda vaksin, Anda jum-juman sampai malam, salah besar itu. Makanya ini nanti begitu jam 10 kita tutup ya, supaya kita bisa tidur. Berikutnya, kalau udah gini-gini tetap kena, ya itu tadi, usahakan fasting. Ini sebenarnya paling bagus gitu kan, karena yang pengalaman saya, orang yang nggak biasa puasa, punya komorbid pun kalau dipaksa kayak gini, sembuh kok. Tapi mungkin nggak perlu kita ceritakan pengalamannya ke siapa aja, tapi berdasarkan pengalaman, istilahnya jangan lemah lah, paksakan. Dan ini bertentangan dengan prosedurnya yang selama ini pakem yang kita kenal, makan kalau kena gitu kan, itu sudah kadaluarsa lah kalau aku bilang. Kalau masih ada dokter yang ngomong kayak gitu ya nggak apa-apa lah, biarin aja gitu kan. Yang berikutnya ya, kalau masih punya ada waktu ya persiapkanlah vitamin D Anda itu bagus dengan cara berjemur agak rutin gitu kan. Mungkin kalau belum kena ya cukup seminggu 3-4 kali itu cukup selama 20 menit di jam 10 sampai jam 10.30 usahakan low glycemic index. Artinya gula darah Anda rendah. Orang yang disiplin puasa, nggak usah puasa yang 24 jam aja, biasanya glycemic index-nya rendah. Teman saya tadi yang saya contohkan, di tahap awalnya dia menjalani MAF ringan gitu kan, sehingga tidak perlu menambah ring jantung. Sekarang dia menjalankan yang namanya autophagy 24 jam, baru mungkin belum nyampe 2 minggu ini. Track record ininya udah bagus banget. Glycemic index-nya bagus, tekanan darahnya bagus, obatnya mulai dikurangin. Yang terakhir adalah exercise MAF. Tapi kan exercise MAF tadi perlu waktu ya. Jadi kalau untuk COVID ini Anda baru exercise sekarang, ya oke lah, nggak apa-apa itu dijalanin pelan-pelan. Tapi ini lebih perlu kesabaran. Ya kadang-kadang orang yang biasa olahraga pun nggak tahu itu apa MAF gitu kan. Ya olahraga. Dan ini terbukti di saya juga, sekian lama mungkin 6 tahun olahraga banyak cedera gitu kan. Tapi begitu MAF aja dijalanin, ya dia jamin kok si MAF ini bebas cedera. Oke, karena waktunya sudah banyak, nah penutupnya tadi kan diawalin musasi, terakhirnya juga musasi. Ketika musasi itu belajar pedang, mau pedang panjang yang namanya MAF tadi gitu kan, mau pedang pendek yang namanya autophagy itu tadi, begitu tuh masuk ke dalam jiwanya gitu kan. Musuh terbesarnya pun hanya dipukul pakai dayung yang panjangnya 1 jengkal lebih panjang dibandingkan pedang yang waktu itu pedang terpanjang yang hanya bisa dimainkan oleh Sasaki Kojiro. Jadi kalau kita belajar MAF, kita belajar autophagy itu sebenarnya hanya alat kan. Yang terpenting adalah mind state kita. Begitu kita sudah belajar MAF, kita belajar autophagy gitu kan. Yang terpenting adalah jiwa kita, mind kita. Siap gitu kan. Nggak perlu kita tunjukin bahwa kita tahu MAF, nggak perlu kita tunjukin bahwa kita puasa. Seperti ini, seperti itu. Sasaki Kojiro kalah oleh pedang kayunya Musashi. Sangat ini istilahnya apa ya, kalau cerita itu kita jadi ketawa gitu kalau dibilang wah Sasaki Kojiro mati sama pedang kayu gitu kan. Tapi filosofinya Musashi untuk menaikkan Sasaki Kojiro itu dalam. Dia ketika berangkat di kapalnya terakhir itu ya, itu belum terpikir dia mau pakai dayungnya sebagai senjata. Sampai di titik seperti itunya gitu kan. Akhirnya Sasaki Kojiro meninggal karena pedang kayu. Oke,
ini sebenarnya mau saya terangin ini, tapi oke lah. Sebenarnya dengan menjalani ini tadi, apa istilahnya menjalanin, mungkin yang kalau kondisi sekarang ya usahakan puasa dulu. Kalau maaf itu karena waktunya agak lama dan butuh kesabaran, kita agak susah ya. Oke, yang berikutnya sebenarnya saya mau bicara tentang varian dan strain. Yang pada prinsipnya nih, mau varian, mau strain, mau apa gitu kan, selama ini kita dibagusin gitu ya, istilahnya mental state of imun sistem kita bagus, nggak masalah kok. Itu yang di sebelah kiri itu sebenarnya ngomong bahwa virus itu kunci pertamanya S2 gitu kan. Orang kan sekarang udah mulai kenal tuh apa S2. S2 itu adalah kunci pertama yang ditempelin sama si virus gitu kan. Jadi kalau dia masuk S2, dia bisa hidup agak lama di dalam tubuh kita. Dan S2 itu ada di mana-mana. S2 itu ada di rongga hidung kita, ada di tenggorokan kita, ada di paru-paru kita, ada di ginjal kita, ada di jantung kita, ada di perut kita, ada di otak kita, ada di pembuluh darah kita. Jadi selama virus itu nempel di S2, S2-nya rusak. Kalau S2-nya rusak, metabolisme terganggu. S2 itu adalah penyeimbang antara rem dan gas istilahnya kalau orang ngomong. Jadi kalau kita pakai mobil nggak bisa hanya gas saja. Mobil juga nggak bisa hanya rem saja. Jadi rem dan gas itu harus seimbang. Itulah S2, memelihara keseimbangan antara rem dan gas. Kalau S2-nya diganggu, ya itu tadi. Kalau kecepatannya tinggi, tiba-tiba di depan ada macam-macam, ya ketabrak aja semua. Tapi nggak bisa juga cuma rem aja kan kita. Nggak jalan-jalan juga. Itulah S2. Nah, S2 itu ada di mana-mana saya bilang tadi. Jadi kalau orang ada gejala dibilang sekarang yang diserang perut, yang diserang ini, wah itu nggak tahu tentang S2 ada di mana aja gitu kan. Katanya itu bukan penyakit paru-paru, sekarang COVID itu ada. Kenapa di paru-paru? Karena setelah yang rusak S2 tadi, kunci keduanya si virus itu ada yang namanya ribosom paru-paru. Dan hanya di ribosom paru-paru itulah si COVID ini bisa direplikasi. Hanya dan hanya di ribosom paru-paru. Makanya kalau sudah masuk ke ribosom paru-paru itu biasanya stage-nya sudah 2 ke 3. Babrak istilahnya dokter Vivrim itu, kalau kamu telat gitu kan, kamu kena virus kok tahap 1-nya kamu lewatin, tahap 2-nya baru sadar, telat, apalagi kamu makan karbo, dalam 1 jam aja bisa 0,5 juta itu replikasinya. Ya kalau cuma 1, ya kalau 2 ya jadi 1 juta. Nah, kalau 5 ya jadi 2,5 juta. Sudah susah dikejar kalau di situ. Sebenarnya yang kanan itu hanya ngomong event itu mutasinya itu masih di ini kok, masih di kepalanya. Dan mutasi itu kalau yang memproduksi adalah kan di situ ada antibody ya. Itu memang nggak terlalu bisa mendeteksi. Tapi kalau yang mendeteksi tadi adalah T-cell, jangankan mutasinya. Nanti kalau muncul yang namanya COVID, kan sekarang COVID-19 nih, nanti COVID-25, kalau T-cell Anda sudah kenalnya itu sampai long lasting kok. Tapi ya harus T-cell ya, bukan B-cell. Sementara produk vaksin tadi adalah B-cell. Tapi tetap bukan berarti kita mengabaikan vaksin, enggak ya. Tetaplah vaksin, tapi persiapkan. Anda malamnya tidur, syukur 2 hari 3 hari, seminggu sebelumnya Anda berjemur supaya vitamin D-nya naik. Pas vaksin, malah saya usahakan puasa. Teman saya nanti Sigit kalau bersaksi ya, dianya sendiri puasa, dia menyuruh bibitnya puasa, vaksinnya bagus, no kipi. Oke, mungkin segitu dulu. Maaf terlalu berpanjang lebar, tapi ya bukan maksud saya berpanjang lebar, tapi kadang-kadang saya itu nggak bisa menyetop. Nah, terakhir itu kami itu Sigit, Pak Eko, sama Mas yang sebenarnya yang paling kuat itu yang tengah itu. Dia itu super itu orangnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Maaf, saya terlalu berpanjang lebar dan mungkin malah susah dimengerti ya kalau seperti ini. Terima kasih, balikan kepada moderator. Baik, terima kasih Coach Alban atas penjelasannya dan saya yakin ini sangat menarik ya.
tadi sudah disimpulkan, tapi ada hal yang mungkin bisa saya sampaikan Saya nggak di sini dengar suara ya, halo. Halo? Kenapa? Jelaskan ya? Jelas, Pak. Jelas, Mas. Oke. Ya, kita sudah menyimak semua Bapak sekalian penjelasan dari Coach Alban tentang dua hal utama, yaitu mengenai autophagy dan juga mengenai MAF-nya. Meskipun yang MAF-nya itu kayaknya masih kulit-kulitnya, jadi kayaknya kita perlu belajar sendiri lebih dalam. Tapi saya nggak akan menyimpulkan, tetapi saya ingin menyampaikan tadi bahwa ada kata kunci yang sangat menarik di sini, bahwa ketenangan itu sangat penting. Ketenangan sangat penting ketika kita terpapar ya. Kebetulan saya juga penyintas COVID, istri saya juga penyintas COVID, dan saya mempraktekkan apa yang Coach Alban sampaikan gitu ya. Hari kedua saya puasa langsung 22 jam, kemudian saya teruskan sampai 3 hari. Dan alhamdulillah saya tidak sampai mengalami gejala yang berat ya, paling cuma sakit kepala, kemudian ada sedikit tenggorokan sakit, dan alhamdulillah langsung 10 hari kemudian PCR dan negatif. Jadi saya pikir masalah ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh saya saya quote lagi ya, pendapat dari dokter kedokteran Islam yang Ibnu Sina, yang bilang bahwa kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah peluang kesembuhan. Dan kita juga sering membaca ya cerita tentang wali itu ya, banyak bertebaran di WA group tentang wali yang ketemu sama orang dengan penyakit, ditanya mau kemana kamu, ke Damaskus, mau ngapain, mau ngasih penyakit ke warga Damaskus gitu. Berapa lama? 2 tahun. Berapa korbannya? 1000 gitu ya. Nah 2 tahun kemudian penyakit itu pulang mau ke tempatnya semula, ketemu lagi sama wali. Sudah selesai tugasnya, sudah gitu. Berapa korbannya? 50.000 loh. Kamu bilang katanya cuma 1000, karena 50.000. Oh iya, yang 1000 karena penyakit, tapi yang 49.000-nya itu karena panik, karena stres, karena takut. Jadi betapa luar biasanya itu mindfulness, itu betapa pentingnya gitu ya. Jadi kita mungkin perlu juga sama-sama berusaha untuk menebarkan aura ketenangan ke saudara, ke lingkungan gitu ya. Nah, baik Bapak sekalian ya, di chat box ada banyak pertanyaan, tapi saya lihat sebagian besar sudah terjawab ya oleh Pak Eko sama Pak Sigit. Silakan Pak Eko, Pak Sigit, barangkali ada yang belum terjawab, atau mungkin jawabannya masih bagi penanya masih ada yang perlu diperdalam, monggo saja. Pak Eko dan Pak Sigit, silakan, barangkali ada yang belum terjawab, monggo. Halo, dengar suara saya Pak ya? Jelas Pak Eko. Tadi sebagian udah kita jawab, tapi ini ada beberapa nih yang belum dijawab ini. Contoh ini tahapan puasa, misalnya kita mau ini dari Bapak siapa ini? Tahapan puasanya kayak gimana contohnya gitu kan? Monggo Pak Alban mungkin, atau Pak Edi juga pengalaman juga. Ya, kalau yang tadi pertanyaan tahapan puasa dimulai jam berapa gitu ya. Kalau pengalaman saya begini, jadi waktu itu saya positif tuh hari Minggu, kemudian hari Selasa Coach Alban ke rumah gitu. Saya bilang kamu jangan masuk rumah, di depan aja, di pagar aja, karena kami masih isoman. Tapi dia maksa, enggak, saya mau ngobrol di ruang tamu. Nah ya udah, karena kan saya keluar rumah nggak mungkin kan nolak tamu. Nah masuk ke ruang tamu ngobrol gitu kami. Nah jam 11-an kira-kira ke rumah kami. Nah karena itu memang saya dapat ilmunya baru pada saat itu jam 2-nya saya puasa. Nah, saya puasa jam 2 puasa, kemudian sampai jam 12 hari berikutnya itu 22 jam, 2 jam puasa. Kemudian jam 12 saya buka, tapi bukanya nggak pakai karbo, cuma protein gitu ya. Nanti 2 jam aja makannya, nanti jam 2 lagi saya puasa lagi gitu di hari berikutnya gitu sampai 3 hari. Jadi mulai puasanya kalau dalam konteks ini ya, dalam konteks terkena COVID gitu ya, ya begitu terasa langsung aja gitu puasanya, mau 18 jam, mau 22 jam, selesai. Itu pengalaman saya Pak Eko. Tapi kalau konteksnya misalnya Bapak Ibu misalnya mau sekalian dompleng Senin Kemis ya bagi Bapak Ibu yang Muslim, itu juga bisa juga. Jadi kayak sekarang nih Kemis nih, mungkin tadi Bapak Ibu makannya paling lambat tadi mungkin jam 7 malam ya. Udah selesai, stop makan 7 malam, berhenti, nanti tinggal minum air putih gitu ya, boleh VCO gitu. Oh ya, kalau yang kena COVID itu setiap 4 jam sekali kita minum VCO 1 sendok.
Nah, kalau yang sekarang konteks puasa senang Kamis misalnya, jam 7 tadi selesai makan, udah berhenti. Nanti besok sahur, ya sahurnya air putih aja gitu ya, air putih sama FCO lah. Udah nanti besok seharian puasa sampai sore maghrib. Kalau tadi mulai jam 7, ya mari buka air putih dulu aja, nanti jam 7 baru makan. Itu udah 24 jam tuh. Kalau udah masuk 24 jam. Mungkin itu jawaban yang tahapan puasa dimulai jam berapa. Jadi mulai kapan aja gitu ya. Apalagi Pak Eko yang belum? Ini ada pertanyaan lagi nih. Teori selama ini virus COVID musuh adalah antibodi kita. Ya, antibodi memakan virus. Nah, ini memproduksi virus butuhkan protein, makanan, vitamin, BCE, air, kalori, istirahat tidur cukup, imun tumbuh, produksi optimal saat tidur. Saya penyintas setuju dengan tidur. Itu saya lakukan waktu itu. Susah tidur, saya minta obat tidur. Nah, kalau disuruh puasa, bagaimana asupan protein dan kalori yang dibutuhkan untuk produksi antibodi kita? Oke. Pak Alban, monggo. Pak Alban itu langsung jawab tuh tadi udah dijelasin tuh yang slide makan protein sampah itu monggo. Betul. Sorry, suara saya itu agak nggak ini Jelas Pak suaranya. Jelas. Nggak, suara saya pertanyaannya gimana? Sorry. Jadi gini. Sedikit. Jadi gini, mau izin Pak Eko, mau izin. Pertanyaannya, tadi kan ada saran 2 tuh syaratnya kalau kena tidur dan puasa. Oke, tidurnya setuju karena sudah melakukan. Tapi yang namanya puasa itu kan ketika kita sakit itu kan butuh imun ya. Imun itu kan terbentuk dari protein dan sebagainya ya dari makanan. Nah, kalau kita puasa, imun itu akan dapat makanan dari mana? Kira-kira seperti itu Pak Eko ya? Nggih. Enggak Pak Alban. Oke. Kalau kita dengerin videonya Dr. Piprim itu, kenapa kalau kita nggak makan sekian lama, tetap terjadi yang namanya imun sistem kita bekerja. Jadi si imun sistem itu nanti justru akan memakan yang namanya lemak yang ada di dalam tubuh, gitu kan, dijadikan bahan bakarnya. Dan itu kalau kita mengenal yang namanya teori metabolisme yang pada level dasar justru memanfaatkan lemak sebagai energi itu clean. Jadi jangan takut. Anda nggak pernah puasa, Anda nggak pernah melakukan istilahnya nggak makan sekian lama gitu kan. Kalau puasa kan kadang-kadang dikaitkan dengan agama, ini nggak ada kaitannya dengan agama. Orang yang nggak makan selama 2 hari, 3 hari, selama dia minum, itu nggak pernah ditemukan dia meninggal karena alasan makanan, kurang makan. Justru di situ dia secara alamiahnya gitu kan, lisosomnya jalan. Lisosomnya jalan, dia malah mencari ketika si sampah itu nggak ada, virus dimakan. Terus energi dia dari mana? Energi dia dari dari lemak, yang kedua nanti muncul yang namanya gluconeogenesis. Gluconeogenesis itu adalah produk dari liver yang otomatis gitu kan memberikan bahan bakar kepada imun sistem. Dan baiknya lagi yang namanya gluconeogenesis itu malah hanya bisa dipakai oleh sistem tubuh kita dan nggak bisa dipakai oleh si virus. Kebalik, kalau kita malah memasukkan yang namanya karbo, yang memasukkan yang namanya gula, kalah cepat sama virusnya memakan itu sebagai awal dia bereplikasi, awal dia membuat badai sitokin. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi dari mana energinya? Ya dari lemak tubuh. Ketika lemak tubuhnya berkurang atau tidak lebih cepat, livernya yang bekerja. Livernya mengadakan yang namanya gluconeogenesis. Itu di ininya Dr. Piprim ada jelas. Di metabolik, istilahnya metabolik sistem itu ada jelas. Mudah-mudahan menjawab ya. Mungkin Mas Eko juga bisa nambahkan mungkin kalau saya kurang. Soalnya istrinya Mas Eko ini sebenarnya dokter mikrobiologi. Jadi mungkin ya benar-benar di samping istrinya yang tahu teori, Mas Ekonya yang praktek kayaknya. Silakan.
Apakah menjawab atau enggak? Silakan ya. Cukup menjawab Pak sebenarnya. Ini lanjut yang pertanyaan selanjutnya aja ya. Nah ini yang menarik nih. Kalau ini ya, apakah autophagy sesungguhnya pola hidup atau cara menghadapi penyakit? Ya itu sebenarnya pola hidup itu dan bisa istilahnya yang menghadapi penyakit juga. Kalau misalnya autophagy-nya bagus, sesuai dengan yang diterangkan Pak Alban tadi, jadi akan makan penyakit yang yang ada di tubuh kita, kayak protein rusak, virus, macam-macam. Terus ini puasa 18 jam apakah setiap hari? Nah, itu udah diterangin juga sama kalau Muslim biasanya ya kita selipkan aja puasa Senin Kamis. Jadi seminggu kita pola dua kali gitu kan. Biasanya kalau Pak Alban ini udah kuat itu, beliaunya 24 jam 2 kali seminggu, terus sebulan 72 jam gitu. Ya beliaunya udah berlatih. Ya kalau misalnya nggak kuat ya kita pelan-pelan aja lah intinya. Ya mungkin 18 jam dulu gitu. Kalau misalnya kuatnya misalnya sama kayak puasa syariah ya, puasa syariah dulu gitu. Kalau kuat nanti baru kita tambahkan gitu. Cuman untuk proses autophagy sendiri kalau yang dari slide tadi dia akan mulai setelah 18 jam puasa. Jadi setelah mungkin puasa ke 19, ke 20, ke sampai 24 itu proses autophagy-nya. Terus ini MAF itu harus dengan lari atau sebenarnya bisa lari atau jalan, tapi yang paling mudah adalah kita pakai jam yang bisa melihat denyut jantung. Jadi MAF tadi rumusnya itu gampang, 180 dikurangi umur. Kalau misalnya umur kita 50 tahun berarti kita harus menjaga denyut jantung kita itu maksimal 130 denyut per menit. Nah, ini pesan dari teman saya juga, kalau kita MAF itu ya udah kita jaga denyutnya jangan sampai lebih dari situ. Kadang-kadang kalau naik sepeda, ini mungkin ya tadi diterangkan sama Pak Alban juga, ada naik sepeda, setelah itu langsung ada yang sakit jantung gitu kan. Nah, kita harus menjaga di situ. Kadang kita naik sepeda, nanjak gitu kan, kita gas, lah itu denyut jantung kita pasti naik di situ. Nah, MAF ini menjaga istilahnya latihan MAF ini adalah kita menjaga supaya denyut jantungnya kita itu tidak boleh lebih dari 180 dikurangin umur tadi. Tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Jadi misalnya cuma jalan kaki gitu kan, heart rate-nya di bawah 100, itu proses ininya masih belum ada. Jadi mungkin untuk menjaga kebugaran itu cukup, tapi untuk meningkatkan aerobik itu masih kurang. Jadi ya sudah, tubuh kita akan kayak gitu. Misalnya teman saya kalau udah jalan 7.000 tiap hari gitu kan. Tapi badan saya nggak turun. Ya iya, dia cuma jalan aja. Heart rate-nya dia itu di bawah 100 ketika jalan. Nah, itu belum menimbulkan, istilahnya belum ada selanjutnya gitu kan. Untuk step selanjutnya misalnya pengen turun atau pengen tadi yang nah olahraganya mendekati dari denyut jantung istilahnya 180 dikurangi umur tadi. Itu sih. Mungkin Pak Alban atau yang lain bisa menambahkan atau terus mau tambahin Mas Alban? Kayaknya cukup tuh. Mas Eko lebih jago kayaknya. Terus tadi nggak boleh makan kalau agak putus Pak Eko. Halo? Agak putus. Oke, ini saya lanjutkan yang pertanyaan-pertanyaan di chat ya. Tadi disebutkan nggak boleh makan, kalau lapar minum saja, berarti tidak seperti puasa subuh. Nah, ini makanya udah diterangkan Pak Alban juga barusan kan. Nah, kalau kita niatnya memang puasa syariah, ya sudah kita nggak usah makan dan minum gitu kan. Tapi kalau istilahnya di luar puasa syariah itu kita bisa istilahnya bisa minum gitu. Mungkin jelas ya. Terus ya ini ada yang bilang puasa lebih pas kalau disebut water fasting, betul juga. Jadi ketika puasa itu kita cuma boleh minum aja, nggak makan. Tapi kalau saya niatnya saya bisa dapat dua gitu kan. Saya bisa dapat sehat dan saya dapat pahala juga. Makanya biasanya kita samakan dengan, misalnya kita barengkan dengan puasa Senin Kamis gitu untuk yang Muslim. Terus apa lagi nih ya ini ya?
Ini udah kayaknya ada Sudah. yang kelewatan lagi nggak Pak? Ini sepertinya sudah semua. Halo? Nah ini ada tambahan lagi, sahurnya tetap biasa Mas. Ya sahurnya biasanya sih biasa aja. Jadi kalau kita memang tadi udah diterangkan sahurnya cukup minum aja gitu. Untuk karbonya nggak usah. Nanti ketika fase setelah kita buka aja kita makan karbo gitu. Atau yang lain kalau bisa dikurangin karbonya itu. Kalau misalnya tubuh kita memang gemuk gitu kan, terus memang kita ada istilahnya ada sakit lain, ada pilek atau apa gitu. Nah itu kalau bisa dikurangin karbo tadi udah diterangin sama Pak Alvan tadi. Terus apalagi nih, nah ini nih, pikiran tenang, istirahat cukup, fasting, olahraga. Apakah ini harus urut? Ini bagaimana Pak? Gitu. Monggo Pak Alvan. Nggak harus urut sih. Ya artinya gini, paralel malah gitu. Kalau bisa ya Anda olahraga sekalian, tidurnya yang benar gitu. Kalau di MAF itu kan hanya pintu awalnya aja kita exercise, tapi ketika exercise kita evaluasi periodik nggak naik gitu kan, kita harus cek benar nggak sistem stres kita benar. Sistem stres itu tadi ada 3 ya, tidurnya benar nggak, cara berpikirnya benar nggak, beban-beban hidupnya benar nggak. Ketika itu sudah dicek juga, baru cek kan yang namanya makanan tadi, makanan kita benar nggak. Gitu. Jadi mana yang urut sebenarnya nggak harus urut gitu kan. Paralel itu sebenarnya. Bahkan ngecek makanan dulu sebenarnya juga boleh. Cuma Maftun itu ngomongnya kayak gitu. Pokoknya kamu coba jalanin dulu, terus kamu lihat grafiknya kayak apa gitu kan. Kalau nah benar coba deh, kan jangan-jangan kamu stres gitu kan, jangan-jangan kamu nggak tidur, jangan-jangan kamu lagi banyak masalah gitu kan. Itu akan mempengaruhi performa olahraga kita juga. Tapi sebenarnya paralel dengan itu kamu perbaikin makannya gitu, itu nggak apa-apa. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi nggak harus urut. Oke, mudah-mudahan menjawab. Oke. Kalau di chat box sudah jawab semua sih. Mungkin ada yang mau pendalaman lagi, monggo. Sekarang sudah 21.59. Cukup? Baik, tampaknya sudah tidak lagi pertanyaan yang di chat box sudah dijawab semua dan tampaknya juga sudah tidak ada yang menanya langsung. Boleh saya tutup, Coach Alban? Boleh, silakan. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah sama-sama belajar. Jadi mudah-mudahan tidak berhenti dari sebatas memahami, mengetahui, tapi mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan karena betapa mahalnya kesehatan itu ya, khususnya tadi saya bilang untuk usia kita, saya lihat rata-rata di sini kayaknya udah di atas 50 semua ini. Jadi kita perlu berinvestasi ya dalam artian investasi waktu dan sebagainya supaya nanti kita juga bisa menikmati di hari-hari tua kita dengan lebih baik ya. Dan tentunya dalam saya mengawal acara ini mungkin ada hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan dan tentu saja mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain, mudah-mudahan ada topik lain yang juga pendalaman ya tentang MAF terutama supaya kita bisa bagaimana mempraktekannya itu karena sangat menaik dan pas dengan usia-usia kita. Kita nggak harus ngoyo, kalau MAF itu nggak ngoyo kan itu kan, kita justru harus membatasi dengan batasan heart rate kita batasi. Kalau naik kita stop dulu gitu supaya hati kita nggak terlampaui limitnya gitu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, atas diskusinya, atas pertanyaannya dan atas pencerahannya dari Coach Alban. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau motret? Sudah? Nah ini ada panitia motret nggak nih yang motret nih? Foto-foto. Buat kenang-kenangan. Coba kameranya di-on-kan semua. Panitia. Siapa nih? Pas itu Pak Eko nih yang bisa foto nih. Oh, ada Pak.
Aku naik foto sregep aku. Oh, padahal raketok. Inceling ya. Caranya moto gimana Padahal- caranya moto? Belum. Print screen. Oh iya, sebentar. Mas Farhanono lagi. Yes, Kondalu. Arahan itu. Mas April. Oke, ini coba saya print screen 1, 2, 3. Siap. Makanya kerap peralatan jogging. Lagi berapa kali? Terus coba sekali lagi. Ini sing jogo alon-alon nih, April. 1, 2, 3. Karo Beteng kuwi sing jogo Alban. Sampun. Ampun. Iya, nganter nuwun. Atur nuwun semuanya. Sugeng dalu. Selamat istirahat. Matur nuwun. Assalamualaikum. Sehat. Semuanya. Mudah-mudahan sehat semua. Turun semuanya. Kaos gua Terima kasih ya, Wan. Hmm. Mas Afril sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Kapan yang pabelan meneh? Ngejak Mas Anang iki lho. Alumni Terima pabelan kasih oke. semuanya. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Pak Sigit, terima kasih Sami Pak. Mas Edi, terima kasih Mas Anang. Ye, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.